Belajar tasawuf, dosen liberal, semuanya ini tentu menyelisihi akidah para sahabat, iya. Dan pelajaran-pelajaran yang tersebut adalah tidak bermanfaat sama sekali. Filsafat bukan dari Islam, tapi orang masukkan ke dalam Islam. Filsafat berasal dari Yunani. Ajaran filsafat berasal dari Yunani. Yunani adalah kaum musyrikin, penyembah berhala, penyembah bintang-bintang. Maka ini ilmu yang tidak bermanfaat sama sekali. Disebut ilmu kalam karena ulama setiap membahas itu selalu diawali dengan al-kalamu fi kada, al-kalamu fi kada, al-kalamu fi kada, al-kalamu fi kada. Maka disebut orang ilmu apa tuh? Ilmu kalam. Apa artinya? Kalam, pembahasan tentang masalah ini. Hanya saja kalau akidah itu pembahasannya lurus-lurus, kalau kalam isinya perdebatan. Kalau engkau mengatakan azab kubur itu tidak ada, maka ini hujahmu. Makanya lebih baik baca dulu akidah, setelah itu untuk pematangan, untuk ilmu debatnya, baru dalami ilmu kalam. Ilmu kalam bisa haram bagi orang yang tak punya basic, karena di dalamnya perdebatan. Ahli filsafat mau menolong agama Allah dengan logika akal, jangan pakai filsafat, cukup dengan Quran dan Sunnah. Quran dan Sunnah cukup. Tapi ketika kita ketemu dengan orang yang tak mau pakai Quran, tak mau pakai Sunnah, gimana? Belajar filsafat, belajar tasawuf, dosen liberal, semuanya ini tentu menyelisihi akidah para sahabat, iya. Dan pelajaran-pelajaran yang tersebut adalah tidak bermanfaat sama sekali. Filsafat bukan dari Islam, tapi orang masukkan ke dalam Islam. Filsafat berasal dari Yunani. Ajaran filsafat berasal dari Yunani. Yunani adalah kaum musyrikin, penyembah berhala, penyembah bintang-bintang. Orang yang tidak beriman kepada para nabi dan rasul. Lalu kenapa bisa masuk ke dalam Islam ajaran filsafat itu? Pada abad kedua Hijriyah, atas perintah sebagian khalifah yang terpengaruh dengan ajaran sesat, telah memerintahkan sebagian ahli untuk menerjemahkan kitab-kitab Yunani ke dalam bahasa Arab, yang kemudian dibaca oleh sebagian kaum muslimin, khususnya mereka yang manhajnya bengkok, manhajnya manhaj yang sesat, bukan manhaj para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Kemudian orang-orang ini mulai memadukan antara filsafat Yunani dengan ajaran Islam. Maka mulailah masuk ke dalam Islam ajaran filsafat itu, yang telah membuat kerusakan yang tidak kecil pada kaum muslimin, pada hidup dan kehidupan keagamaan mereka saat itu dan sampai hari ini. Maka ini ilmu yang tidak bermanfaat sama sekali. Jadi sebut ilmu kalam karena ulama setiap membahas itu selalu diawali dengan al-kalamu fi kada, al-kalamu fi kada, al-kalamu fi kada, al-kalamu fi kada. Maka disebut orang ilmu apa tuh? Ilmu kalam. Apa artinya? Kalam, pembahasan tentang masalah ini. Hanya saja kalau akidah itu pembahasannya lurus-lurus, kalau kalam isinya perdebatan. Kalau engkau mengatakan azab kubur itu tidak ada, maka ini hujahku.
Makanya lebih baik baca dulu akidah, setelah itu untuk pematangan, untuk ilmu debatnya, baru dalami ilmu kalam. Ilmu kalam bisa haram bagi orang yang tak punya basic, karena di dalamnya perdebatan. Ahli filsafat mau menolong agama Allah dengan logika akal, jangan pakai filsafat, cukup dengan Quran dan Sunnah. Quran dan Sunnah cukup. Tapi ketika kita ketemu dengan orang yang tak mau pakai Quran, tak mau pakai Sunnah, gimana? Dia tak mau pakai Quran, dia tak mau pakai Sunnah, gimana kita mendebatnya? Maka pakai akal. Tapi akal yang diikat dengan Quran dan Sunnah. Ada filsafat, nama filsafatnya serba Tuhan. Semua ini Tuhan. Dia pun kata dia Tuhan. Aku adalah titisan Tuhan. I am a God. Aku adalah Tuhan. Ditulisnya sebuah syair. Aku sedih melihat Tuhan jatuh ke lantai. Dia menulis itu ketika dia sedang pangkas, rambutnya jatuh ke lantai. Aku sedih melihat Tuhan jatuh ke lantai. Tapi kemudian aku tersenyum, karena ternyata yang menyambutku di bawah pun juga Tuhan. Karena tanah itu juga Tuhan. Karena dia menganggap semua ini Tuhan. Dia datang mau mendebat Ustadz Iskandar Arnel, filsafat, S2 dari McGill University. Orang begini tak bisa pakai ayat. Kalau dia datang ke saya, aku adalah Tuhan, neraka jahanam tempat ente. Dia mungkin diam, tapi hati dia tak tenang, karena saya mendebat dia pakai hadis. Ini orang mesti pakai akal. Diminta sama Ustadz Iskandar Arnel satu ruangan. Jadi bapak meyakini diri bapak Tuhan? Ya, saya Tuhan, karena saya adalah bagian dari Tuhan. Jadi yang keluar dari Tuhan adalah Tuhan. Tuhan. Saya keluar dari Tuhan, maka saya adalah Tuhan. Jadi yang keluar dari diri bapak juga Tuhan. Iya. Bapak berak pagi tadi. Dia mulai bingung. Karena kalau dia jawab iya, berarti berak dia tuh Tuhan. Satu pukul dia tuh tumbang. Tak perlu panjang-panjang. Itu pakai akal. Nah, itulah ilmu kalam itu. Orang ahli akidah mendebat orang yang lain tapi pakai akal, karena mereka berhadapan dengan orang Persia. Orang Persia itu cerdas-cerdas, orang Yunani berdebat. Kalau tidak pakai akal gimana? Imam Hanafi sedang duduk di bawah, datang si pendebat dari atas. Saya tak percaya Tuhan, kata dia. Hanafi, kalau memang ente mengatakan ada Tuhan, mana Tuhan itu? Kalau ente mengatakan Tuhan itu ada, mana arahnya? Saya mengarah ke sana. Arah Tuhan kemana? Dan kalau memang ente mengatakan Tuhan itu ada, apa kerja Tuhan sekarang? Itu jawabnya mesti pakai akal. Imam Hanafi kuat logika akalnya. Kata Hanafi, dalam susu itu ada tak keju? Ada. Tunjukkan saya mana kejunya. Tak bisa dia tunjukkan. Api itu mana arahnya? Kata ente semua yang ada pasti ada arahnya. Iya, api. Kemana arah api? Tak bisa dia jawab. Dibalikkannya, ente mengatakan semua yang ada itu ada perbuatannya. Iya. Ente nanya apa perbuatan Tuhan sekarang? Iya. Coba ente turun. Turun, dia naik Hanafi ke atas. Inilah perbuatan Tuhan. Orang baik naik ke atas, orang jahat turun ke bawah. Ini bagi akal. Nah, tapi akal bukan yang macam liberal sekarang. Banyak di grup-grup WhatsApp itu akal hantu itu. Bukan akal untuk menolong agama Allah, tapi akal untuk menjatuh-jatuhkan politik Islam. Itu akal yang ditolong oleh setan. Nah, saudara-saudara Siman semua, pernyataan Ustadz Abdul Hakim yang menyebut bahwa belajar filsafat dan ilmu kalam tidak bermanfaat, serta bukan ajaran Islam, merupakan pandangan yang terlalu sempit dan tidak mencerminkan keluasan keilmuan Islam. Filsafat dan ilmu kalam ini sudah menjadi bagian penting dalam sejarah intelektual Islam sejak masa klasik, dipelajari dan dikembangkan oleh para ulama besar seperti Al-Ghazali, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan banyak lagi. Ustadz Abdul Somad dengan tegas langsung meluruskan pandangan ini. Beliau menjelaskan bahwa ilmu kalam justru lahir sebagai bentuk pertahanan terhadap serangan ideologi yang menyimpang, terutama dari kaum zindik dan filsafat Yunani yang masuk ke dunia Islam. Ulama seperti Al-Ghazali menulis karya-karya seperti Tahafut Al-Falasifah bukan untuk menolak ilmu secara keseluruhan, tetapi untuk menyaring dan meluruskan pemikiran yang bertentangan dengan akidah Islam. Dalam tradisi Ahlussunnah wal Jamaah,
Ilmu kalam diajarkan sebagai bagian dari upaya memperkuat keyakinan terhadap akidah yang benar. Tanpa pemahaman rasional, umat bisa terombang-ambing oleh pemikiran liberal, ateisme modern, hingga paham sekuler yang kini merajalela. Justru disinilah pentingnya ilmu kalam dan filsafat Islam sebagai senjata intelektual dalam menjaga kemurnian ajaran Islam di tengah tantangan zaman. Maka, menyatakan bahwa ilmu ini tidak bermanfaat adalah pengabaian terhadap sejarah intelektual Islam itu sendiri. Ustadz Abdul Somad benar dalam menjelaskan bahwa Islam bukan hanya soal ibadah lahiriah, tetapi juga tentang penguatan akidah dan pemikiran. Nah, saudara Siman semua, itulah pembahasan kali ini. Semoga apa yang disampaikan bisa memberikan kita manfaat dan pelajaran baru untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari Santri TV. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.